Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Satria Pradana dengan NPM 240410101026. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Governansi Digital kelas I. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan berbasis digital. Nah, perbedaan yang pertama itu terletak pada proses kerja. Di tata kelola konvensional itu lebih bersifat manual, berbasis dokumen fisik, bersifat birokratis dan hierarkis. Sedangkan di tata kelola digital menggunakan teknologi informasi seperti web, aplikasi untuk mempercepat proses administrasi agar lebih efisien. Nah, kemudian di aspek komunikasi itu di konvensional bersifat tatap muka langsung atau secara offline dengan surat menyurat. Nah, di tata kelola digital itu berbasis platform digital seperti email, portal layanan, kemudian media sosial dan aplikasi. Kemudian di aspek pelayanan publik, konvensional itu lebih bersifat eh, terpusat pada satu instansi. Nah, sedangkan di tata kelola digital, pelayanan publik itu lebih bersifat eh, partisipasi warga, yaitu mengutamakan kebutuhan dari masyarakat. Lalu di transparansinya di konvensional itu lebih sulit karena akses publik itu terbatas hanya di satu instansi. Nah, kemudian di aspek digital, data dan informasi itu dapat diakses secara terbuka melalui web layanan. Nah, di aspek akuntabilitas itu di konvensional lebih sulit ditelusuri karena dokumen juga bersifat berbentuk fisik dalam satu instansi. Kemudian di aspek digital itu lebih mudah didapatkan dengan melihat jejak digital dan sehingga mudah digunakan untuk proses audit. Kemudian di pertanyaan yang kedua, jelaskan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintah dan masyarakat. Nah, solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah pemerintah perlu mengambil langkah strategis seperti yang pertama itu memperluas infrastruktur jaringan internet di wilayah 3T tertinggal, terluar, terjauh. Kemudian yang kedua, meningkatkan literasi digital bagi aparatur sipil negara dan masyarakat agar dapat beradaptasi dengan teknologi. Yang ketiga, menciptakan layanan digital yang inklusif dan mudah diakses. Kemudian yang keempat, berkolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas sosial, serta menetapkan regulasi yang mendukung inklusi digital dan perlindungan data pribadi. Dengan langkah-langkah tersebut, kesenjangan digital dapat dikurangi dan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari transformasi digital secara merata. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Tantangan-tantangan yang dihadapi di negara berkembang itu meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi seperti internet yang lambat, listrik yang tidak stabil, dan perangkat pendukung teknologi yang belum merata. Kemudian yang kedua adalah rendahnya literasi digital karena seperti banyak pegawai instansi yang masih belum mahir menggunakan sistem digital karena adanya keterbatasan atau kesenjangan usia. Yang ketiga, kurangnya integrasi antar instansi seperti sistem data yang tidak saling terhubung sehingga mengakibatkan layanan menjadi lambat. Yang ketiga adalah resistensi terhadap budaya perubahan, yaitu sistem birokrasi yang lama yang manual itu menyebabkan penolakan pada sistem digital yang terbaru. Yang keempat, masalah keamanan dan privasi data. Kurangnya perlindungan cyber yang menyebabkan potensi kebocoran data publik. Kemudian pertanyaan yang keempat,
Menurut Anda, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan? Menurut saya, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan pondasi utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Karena melalui transparansi digital, pemerintah dapat membuka akses informasi secara luas kepada masyarakat, seperti melalui portal e-budgeting, e-posmen, atau sistem informasi pemerintahan daerah seperti SIPD. Sedangkan sisi akuntabilitas digital itu memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah itu dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah seperti penerapan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE yang memungkinkan masyarakat memantau proses tender proyek pemerintah secara terbuka. Dan menerapkan kedua prinsip tersebut, pemerintah dapat menciptakan sistem yang jujur, efisien, dan dapat dipercaya oleh publik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.